Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alkia. Saya dari kelas C23 S1 Informatika. Saya di sini akan mempresentasikan tentang salah satu butir Pancasila, yaitu mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Saya melakukan ini semata-mata untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pancasila untuk UAS. Kita lanjut ya. Apa sih rasa cinta tanah air itu? Cinta tanah air adalah perasaan bangsa yang memiliki ikatan emosional yang kuat terhadap wilayah atau negara tempat tinggal seseorang. Kenapa sih harus seperti itu? Ya, jika kita dilahirkan di suatu tempat itu, masa iya kita tidak mencintai tempat itu? Jadi, itulah yang disebut cinta tanah air. Cinta terhadap tanah lahir kita sendiri, atau kalau dalam bahasa Sunda itu mencintai lemah cai. Nah, itu istilah kalau di bahasa Sunda. Yaitu sama artinya mencintai tanah air. Cinta tanah air adalah semangat kebanggaan yang pengabdian yang tumbuh dari dan pengabdian maksudnya yang tumbuh dari rasa memiliki terhadap tanah air dan bangsa tempat kita dilahirkan dan dibesarkan. Di dalamnya terkandung nilai-nilai patriotisme, persatuan, serta kepedulian terhadap keberlanjutan dan kemajuan negara kita. Sejak zaman dahulu hingga masa kini, cinta tanah air adalah semangat yang telah membentuk ikatan kuat antara masyarakat Indonesia dengan wilayahnya yang kaya akan keanekaragaman budaya dan alam yang memukau. Itulah mengapa nilai ini menjadi fundamental dalam membentuk karakter dan identitas kita sebagai sebuah bangsa. Indonesia adalah negara yang kaya raya dalam segala hal atau dalam segala bidang apapun. Dalam segi flora dan fauna kita juga sangat kaya. Sebagian besar flora fauna ada di Indonesia. Begitu juga dengan hal-hal lain seperti misalnya hasil tambang, atau misalnya dalam hal budaya, sosial, bahkan dalam pulau Indonesia termasuk salah satu negara dengan ribuan pulau yang terdapat di dalamnya. Cinta tanah air sering diasosiasikan dengan nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah kesetiaan tertinggi seseorang terhadap bangsa dan tanah airnya. Hal ini merupakan bagian integral dari diri setiap warga negara dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, baik dilakukan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Cinta tanah air adalah kesadaran untuk berbakti kepada negara dan kesedihan untuk berkorban dan kesediaan untuk berkorban demi kepentingan bersama. Untuk mencapai tujuan hidup bersama yang baik, rasa cinta tanah air perlu ditanamkan dan ditingkatkan sejak usia dini pada setiap individu sebagai warga negara atau anggota bangsa. Cinta tanah air tercermin dalam tindakan nyata seperti membela tanah air, menjaga tanah air, dan melindungi tanah air, serta melestarikan adat dan budaya yang ada di dalamnya. Contoh-contoh sikap tanah air dan bangsa. 1. Mempelajari sejarah bangsa. Jika kita tidak mempelajari sejarah bangsa, kita mungkin tidak akan mencintai negeri ini. Karena Indonesia tidak akan merdeka jika tidak ada pahlawan-pahlawan yang terdahulu yang memperjuangkan kemerdekaan negeri ini. 2. Melakukan upacara bendera. Melakukan upacara bendera juga merupakan salah satu contoh sikap tanah air dan bangsa, karena di dalam upacara bendera terdapat terdapat pembacaan undang-undang dan mungkin hal-hal lain yang mengingatkan kita terhadap perjuangan-perjuangan
pahlawan zaman dahulu dan juga bisa meningkatkan sikap cinta kita terhadap tanah air dan bangsa. 3. Memahami dan menghormati simbol negara. 4. Menggunakan produk lokal. Nah, di sini rata-rata orang-orang Indonesia saat ini sudah banyak yang meninggalkan produk-produk lokal dan mereka banyak menyukai produk luar negeri. Nah, itu adalah salah satu contoh sikap tidak cinta tanah air dan bangsa. Karena jika kita cinta tanah air dan bangsa, kita harus mencintai produk negara kita sendiri. Kelima, mempertahankan kedaulatan. 6. Menjaga ketentraman. 7. Mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mengharumkan nama bangsa Indonesia bisa dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya, salah satunya kita bisa mengikuti olimpiade atau perlombaan-perlombaan yang tarafnya nasional atau internasional untuk mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. 8. Bangga menjadi bangsa Indonesia. 9. Menjaga nama baik bangsa Indonesia. 10. Melestarikan kebudayaan Indonesia. Berbicara soal kebudayaan, tentu Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan kebudayaan. Contohnya, Indonesia memiliki berbagai bahasa. Saya ambil bahasa. Berbagai bahasa itu secara umumnya karena berbeda provinsi. Tetapi jika diteliti lebih dalam, kita ambil di Jawa Barat. Di Jawa Barat memakai bahasa Sunda. Tetapi setiap daerah di Jawa Barat memiliki dialeknya masing-masing dan bahasanya masing-masing. Contohnya, logat Majalengka mungkin berbeda dengan logat Bandung. Logat Bandung juga akan sangat berbeda dengan logat Banten. Seperti itulah kekayaan Indonesia. Masih dicontoh ya. 11. Menghargai para seniman dengan tidak membeli karya bajakan. 12. Menciptakan kerukunan umat beragama. Menciptakan kerukunan umat beragama karena di Indonesia adalah negara yang memiliki 6 agama di dalamnya. Yang resmi, yang tidak resminya mungkin lebih banyak dari yang resmi. 13. Menjaga serta merawat kebersihan lingkungan. 14. Taat pada hukum yang berlaku. 15. Berpartisipasi dalam kegiatan nasional. 16. Menghargai keberagaman budaya dan adat istiadat. 17. Mengembangkan potensi daerah. Nah, maksud dari sini adalah jadi jika ada di suatu daerah mempunyai budaya atau adat istiadat yang khas, nah itu harus dikembangkan menjadi suatu ciri khas gitu, suatu ciri khas daerahnya supaya menjadi identitas nasional, supaya semua orang mengetahui bahwa daerah itu terkenal dengan ininya nih. Misalnya Bali terkenal dengan pariwisatanya, dengan pantainya, dengan tarian-tariannya, dan juga daerah lain juga seperti itu. 18. Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. 19. Menikmati keindahan alam Indonesia dan tidak merusak alam Indonesia. 20. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, cara menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa itu gimana sih? Pada dasarnya, menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa dapat dimulai pada usia dini di rumah bersama keluarga. Tidak hanya di rumah, di lingkungan sekitar, juga sekolah, juga sangat berperan. 1. Menjadi role model. Pada awal tahun kehidupan anak, segala bentuk sikap dan perilaku didapatkan dari meniru orang-orang sekitarnya. Karena anak-anak adalah seorang peniru terbaik di dunia. Orang tua bisa memulai menanamkan rasa cinta pada tanah air dengan menampilkan pada anak-anak betapa berharganya budaya serta negara yang dipijak. Contoh, dengan menceritakan sejarah perjuangan dalam kemerdekaan Indonesia, menceritakan tentang budaya Indonesia, keragaman suku, adat istiadat, agama, dan lain sebagainya. 2. Yaitu bisa dilakukan dengan rekreasi budaya. Ini merupakan kegiatan seru yang bisa dilakukan oleh orang tua dan anak.
Bawalah anak-anak ke tempat bersejarah yang dapat mengedukasi. Atau tidak tempat bersejarah juga bisa ke sanggar-sanggar seni atau misalkan ke pameran-pameran budaya atau pameran ya semacam pameran lah. 3. Mengenalkan lagu kebangsaan. Hal berikutnya yang bisa dilakukan orang tua adalah mengenalkan lagu kebangsaan Indonesia. Bisa dengan menyanyikannya bersama di rumah atau mungkin mengenalkannya lewat media sosial seperti YouTube atau misalnya Spotify dan lain-lain. Di sekolah biasanya anak-anak juga akan diberi pengenalan lagu-lagu kebangsaan yang bisa dinyanyikan bersama-sama. Apa sih manfaat memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa itu? 1. Menjadi individu yang tidak mudah diadu domba. 2. Menambah rasa kebanggaan terhadap bangsa Indonesia. 3. Menimbulkan rasa cinta terhadap negeri sehingga selalu berupaya untuk menjaga negeri dari segala ancaman, gangguan, dan tantangan yang dihadapi. 4. Terciptanya keamanan dan kedamaian di lingkungan masyarakat. 5. Meningkatnya perekonomian. Hal ini berhubungan dengan salah satu sikap cinta tanah air, yakni bangga menggunakan produk dalam negeri. Selanjutnya, lebih menghargai jasa para pahlawan. Selanjutnya, menumbuhkan jiwa nasionalisme. Lalu, sebagai penguatan identitas nasional. Selanjutnya, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan serta solidaritas sebagai motivasi untuk berbuat baik bagi tanah air. Patriotisme dan kepedulian lingkungan meningkat, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Sebetulnya lebih dari itu manfaatnya. Ini hanya sebagai garis besar, karena rasa cinta tanah air itu cakupannya luas, bukan hanya bidang-bidang yang telah saya sebutkan tadi. Sebetulnya masih lebih banyak manfaat yang kita dapatkan jika kita menerapkan sifat cinta tanah air dan bangsa. Jadi kesimpulannya, adanya rakyat yang mencintai tanah air, maka diharapkan negara dapat aman dari berbagai macam gangguan yang datang, baik dari dalam maupun dari luar negara. Dengan adanya cinta pada tanah air dalam diri, setiap anggota masyarakat dapat bahu-membahu membangun negeri ini agar bisa sejajar dengan negara-negara maju. Sekian dari saya dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.